Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus sindikat judi daring jaringan internasional. Polri kini mengusut aliran dana hingga pihak yang mensponsori judi daring jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Saya masih berdiskusi dengan seorang pendakwah yang memiliki masa lalu sebagai bandar judi daring di Thailand, Dennis Lim. Ko Dennis, kalau Anda yakini bahwa kasus yang terungkap di Jakarta Barat itu baru puncak gunung esnya, tapi apakah Anda yakin ini sebatas terpusat di Jakarta atau bisa menyebar ke daerah yang lain? Bisa nyebar, gampang. Karena buat bukanya tuh gampang ya. Bener-bener kita kalau pengen main solo karir gitu, bener-bener di rumah sendiri, pakai komputer sendiri, beli rekening bodong sendiri, bikin website, kebuka, pemain pertamanya teman-temannya dulu, itu aja kan bisa. Apalagi kalau pengen dibikin besar sekalian. Mereka misalkan berani bayar iklan di medsos. Karena di beberapa sebagian media sosial, ini tidak dianggap judi kan, dianggapnya masih permainan. Jadi memang masih bisa diiklanin bahkan. Ya. Dan banyak yang dari mereka bikin seperti ini itu, mereka itu juga sebetulnya bukan penyedia game ya, lebih ke agen. Jadi gini, kita bikin web judi ini, ada yang benar-benar bikin web judi itu benar-benar bikin permainannya. Kita Selimutnya aja yang berubah iya, gitu ya? benar-benar bikin permainannya. Kalau benar-benar bikin permainannya, orang transfer pakai duit betulan untuk dibikin jadi duit mainan untuk bisa main di game kita kan. Nah, banyak web besar yang bahkan jadi sponsor di tim bola kan, ada yang bajunya aja kan web judi gitu kan. Atau penyedia game judi. Nah, mereka itu ketika beroperasi di suatu negara, orang kayak misalkan ada website judi besar misalkan, bahkan yang jadi sponsor baju bola misalkan Bwin misalkan. Kita buka bwin.com itu main bikin akun deposit di situ tuh nggak bisa. Tapi kalau pertimbangan tempat, apakah sebatas dari, ini kan kasus di Jakarta, kemungkinan di daerah lain apakah karena aktivitas penegakan hukum yang lebih lemah, atau ada pertimbangan lain, perputaran duitnya yang lebih kencang, atau bisa aja di tempat lain, terpelosok sekalipun. Syaratnya satu, tadi infrastrukturnya bisa nggak? Satu, internetnya berarti mesti kencang. Ya. Jadi mau dimanapun, di tempat kami dulu di Poi Pet, di Thailand, Kamboja, itu kalau bisa dibilang tempatnya jatuhnya kumuh, walaupun ada resort-resort kasino ya. Dia jauh ke Bangkok, lumayan jauh, ke Phnom Penh atau ke minimal ke Siem Reap yang kota besar, Kamboja juga lumayan jauh. Tapi di situ bisa ada infrastruktur untuk internet kenceng. Meskipun kiri kanannya mohon maaf masih bau, masih ada yang kumuh, masih ada yang kelaparan. Dimanapun bisa, syaratnya tadi infrastrukturnya bisa nggak? Orang kan tinggal mau atau enggak, lu mau nggak kerja di situ? Oke. Kalau selagi masih mau ya udah bisa jalan di situ di mana aja. Ini sudah tertangkap beberapa orang yang jadi operator di perusahaan itu. Kalau mengejar bandarnya, yang jadi sponsornya, kita bisa berharap bahwa polisi bisa gampang untuk menangkapnya, atau Anda agak skeptis untuk sampai ke situ? Nggak ada dalih kesetiaan sih di sini. Punten ya, kalau misalnya pengen kasar ditampar sekali sebutin siapa yang gaji kamu juga masih bisa-bisa aja. Kecuali benar-benar atasnya main rapi. Dia pakai proxy lagi, pakai orang lain lagi, nggak pernah muncul di permukaan sama sekali. Yang selama ini nyuruh bisa jadi juga cuman anak buahnya. Yang jadi kepala di situ ngatur-ngatur semuanya juga bisa jadi cuman anak buah. Tapi logikanya harusnya lebih mudah dong. Harusnya sih benar-benar bisa ya. Benar-benar bisa. Cuman itu dia tadi. Beneran mau ditutup nggak atau ada yang nggak mau nutup? Sebatas itikat atau kembali lagi ada yang bermain di belakang itu? Kan sampai ada yang pengen bikin, ya udah kalau gitu dilegalkan saja, dilokalisasi di satu tempat. Contoh kalau di Malaysia ada di Genting Highland, atau di Singapura ada di misalnya di Sentosa atau di Marina Bay Sands gitu kan. Untuk dijadikan satu, dan itu dijadikan untuk supaya pemasukan untuk negara gitu. Karena emang ya ini ditutupin, ditangkepin semua. Tangkep sampai ke bandar-bandarnya misalkan, yang benar-benar ngebuka bosnya, sponsornya. Dan jelas kita akan ada lagi yang buka kok, akan ada lagi. Bahkan izin kenapa akhirnya saya sampai akhirnya masuk ya ke dakwah, selain untuk menebus dosa-dosa yang lama, jalan pertobatan di hadapan Allah. Kan mudah-mudahan dengan disampaikan dengan ini, hidayah dari Allah masuk, mereka berhenti sendiri gitu. Saya harus tegaskan lagi, berarti seberapa yakin Anda bahwa bandar dan sponsor dari judi daring ini bisa tertangkap? Mau ditangkap atau enggak pertanyaannya? Dicari pasti ketemu. Dicari pasti ketemu. Gak usah kayak gitu ya. Ini dari mereka masuk nih. Mereka masuk harus lewat imigrasi dong di bandara. Atau orang Indonesia yang pada kerja di Kamboja. Orang imigrasi kan kelihatan paspor orang, kok ini orang bolak-balik Kamboja sih. Karena misalnya kita datang ke Kamboja gratis visa 30 hari.
mereka di sana pada nggak bikin visa misalkan. Berarti kan setelah 30 hari mereka harus ke perbatasan Thailand, harus keluar dari Kamboja, masuk ke Thailand, beli Thai tea doang, balik lagi ke Kamboja. Berarti keluar Thailand terus masuk Kamboja lagi. Itu paspor akan penuh dengan kelihatan bolak-balik Thailand, Kamboja, Kamboja, Vietnam, Kamboja, Vietnam. Dan gampang Itu terlacak amat harusnya. sangat diciriin, amat sangat mudah diciriin. Sekarang katanya memang lebih ketat. Jadi kalau misalnya ada orang pengen berangkat ke Kamboja, nggak bisa nunjukin tiket pulang, maka fix nggak akan dikasih. Makanya beberapa orang yang masih di sana terakhir dapat info, mereka kalau pengen pergi berangkat judi di Kamboja, dia harus beli tiket ke Singapura. Dari Singapura dia beli tiket untuk ke Kamboja, tapi dia mau nggak mau harus juga beli tiket untuk dari Singapura pulang ke Indonesia. Yang dimana tiket pulang Singapura ke Indonesia itu nggak akan pernah dipakai, karena asli dia pengen ke Kamboja untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Cuman kalau nggak bisa nunjukin di imigrasi bahwa aku nih udah nih, ini aku udah beli tiket nih ke Singapura untuk jalan-jalan 3 hari, ada tiket pulang dari Singapura ke Indonesia. Nah itu masih bisa lolos. Tapi kan udah jadi kudu modal kan. Kalau dulu kan bener-bener udah berangkat langsung Thailand. Thailand ke Kamboja tinggal jalur darat. Ya kan? Nggak pulang-pulang, tahu-tahu nyampe Indonesia. Apaan nih paspor baru setahun kok penuh. Kamboja, Thailand, karena mereka nggak bikin visa. Kamu kerja apa yang bolak-balik Thailand, Kamboja kayak begini sebetulnya? Dan itu harusnya bisa ditindak dari awal sebelum akhirnya polisi yang turun tangan untuk menangkap dia. Bisa. Tapi Anda melihat itikat itu sudah terlihat dari aparat penegak hukum kita bahwa ini akan serius sampai ke bandar, sampai ke sponsor. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Karena demi Allah sih masih banyak orang baik juga di situ yang benar-benar pengen memberantas. Saya nangkap konteksnya ini Anda seperti tidak yakin. Husnuzon aja lah. Gimana dong? Yang baik ada, yang tidak baiknya juga ada kan? Kayak gitu. Dan kalau ternyata yang baik dan pengen menutup benar-benar ditutupnya ternyata kalah jabatan sama yang tidak baiknya, dia bisa apa? Yang membuat Anda masih ragu apa? Karena itu dia. Kalau pengen ditutup, kami dulu pertama kali nyampe Thailand, nyampe Thailand dan Kamboja misalkan, kami buka, terus ternyata tempat kami bayar opeti, dalam hal ini misalkan mohon maaf ya, oknum yang di Kamboja, ketika kami bayar, terus dia bilang, saya nggak suka segini, saya nggak mau kamu ada, kamu pulang sana ke Indonesia, kita nggak bisa buka bos. Walaupun itu yang di Kamboja. Karena emang uang besar mereka dari situ. Ya kan? Atau mau hidup lurus, sudah benar-benar semua berarti selama puluhan tahun bisa jadi cuman pakai yang dapat kerja dengan gaji segitu misalkan ya, tapi hidup lurus, tapi yang didapat misalkan ya dia punya motor mungkin setelah 10 tahun kerja. Tapi kalau misalkan ternyata bisa dapat kue besar dari melindungi yang kayak gituan. Dan pola di Indonesia juga sama? Nggak usah yang kayak gitu, kita di pasar aja ya. Ada orang yang jualannya laris, nggak izin ke preman di lokal sekitar kayak gitu. Tahu-tahu disamperin, nanti tinggal diutus orang mabok satu ke situ buat bikin rese. Terus nanti datang sok kayak jagoan, ada yang rese ya? Oh gini aja, nanti saya tolongin, saya urus orang mabok itu, tapi bayar jasa keamanan aja. Itu yang mabok orang-orang dia juga. Segitu tuh di pasar, urusan duit receh, apalagi ini miliaran. Dan sekali lagi tidak jadi urusan yang sulit untuk bisa mendalami ini. Tidak sulit harusnya untuk ditutup, dicari ke akar-akarnya. Website-website yang penyedia game permainan yang kayak tadi ya, itu mungkin benar-benar ada yang dari Eropa dan itu memang sulit. Tapi yang beroperasi, termasuk kami yang dulu di Kamboja waktu dulu kami buka, itu kan kami sebetulnya cuman agen dari web-web besar yang mungkin entah ada di Filipina atau misalkan penyedia game yang ada di Eropa. Kami punya lisensi untuk bisa bikinin akun agar orang bisa main di situ. Seperti saya tadi bilang, kita orang Indonesia buka bwin.com pengen main nggak bisa bikin akun langsung. Harus melalui supermaster, master, dan agen-agen yang ada di Indonesia yang punya hak untuk bikinin kamu akun untuk main di situ. Oke, kalaupun kemudian ditindak, kemudian satu akun diblokir, fakta di dunia digital, patah 1, tumbuh 1000. Iya. Jadi mau memberantasnya, muter-muter ke situ aja. Apakah Adu pinter, memang adu pinter aja. Ya kita sebelum di satu web di blok, ya kita sudah punya beberapa domain lain yang tinggal disebarin ke seluruh pemain kami bahwa ini kalau yang ini di blok bukannya di web yang ini ya kalau main ya. Itu bisa terjadi. Cuman ya sebetulnya negara kita juga banyak orang pinternya yang sanggup untuk kayak gitu. Buktinya kemarin yang Pak Amin Rais juga cepat banget kok di take down-nya gitu kan. Kenapa yang ini judi lama banget gitu. Oke. Lalu kemana kita bisa mengharapkan ini betul-betul terrealisasi
judi daring betul-betul bersih dari bumi Indonesia.